Setelah lebih dari 3 tahun tidak mengunjungi tim misionaris dan murid-murid kami di Uetuwu, akhirnya tiba juga kesempatan kami dapat berkunjung kembali ke sana. Bagi beberapa tim yang bertugas, kali ini adalah pengalaman pertama mereka ke Uetuwu. Melakukan perjalanan di masa endemik memang berbeda ya dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Karena waktu yang terbatas dengan kegiatan yang cukup padat, perjalanan kali ini kami mengambil flight yang pertama. Pukul 2.30 dini hari, kami sudah harus take off dari Bandara Soekarno-Hatta. Kami pikir kondisi bandara akan sepi, tapi ternyata cukup padat juga ya. Meski langit masih gelap, tapi kami sangat bersemangat untuk perjalanan kali ini. Setelah menempuh perjalanan udara selama hampir 3 jam, akhirnya kami tiba juga di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Di sana kami sempat membeli oleh-oleh dan beberapa logistik yang diperlukan untuk rumah belajar Batu Rube dan juga Pondok Kasih Anugerah di Uetuwu. Pemirsa Good News juga mengalami kan kemarin betapa langkanya minyak goreng yang mengakibatkan lonjakan harga. Untuk itulah, selain membawa inverter dan aki untuk keperluan penerangan, kami juga membawakan beberapa liter persediaan minyak goreng untuk di sana. Karena agenda yang padat dan banyaknya logistik yang harus kami bawa, akhirnya kami harus naik ke Uetuwu dengan menggunakan helikopter. Kira-kira hanya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk perjalanan. Ya, sekarang kami ada di Palu. Semalam kami berangkat dari Jakarta, pesawat terbang pukul 2.30 dan mendarat sekitar pukul 6.15. Dan di samping sini ini menarik nih. Udah cukup lama saya tidak naik helikopter ini. Dan sekarang sebentar lagi kami akan berangkat ke Uetuwu. Perjalanan sekitar 1,5 jam atau 2 jam naik helikopter, dan itu jauh sekali melintasi Pulau Sulawesi dari ujung kiri menuju ke ujung kanan di atas sebuah gunung di Morowali Utara ya. Dan tadi udah ditimbang semua, total kargo dengan penumpang 350 kg dan cuaca hari ini bagus banget, seger banget, matahari enak banget nih. It's been a while gitu ya. Kita percaya perjalanan ini pasti akan menjadi berkat. Jangan dilewatkan, oke? Sahabat Good News pasti tahu dong kalau Anugerah Ministries punya sekolah serta Pondok Kasih Anugerah yang didedikasikan khusus untuk suku Taadi Tanawana, Uetuwu sejak tahun 2012. Perjuangan ini dimulai dengan tujuan agar anak-anak Tanawana mendapat kesempatan yang sama dalam mengecap pendidikan dan merubah kehidupan serta masa depan mereka seperti anak-anak kita. Di Good News kali ini, kita mau ajak pemirsa untuk ikut mengenal pelayanan di sana. Berjumpa dengan anak-anak, guru, serta jemaat dari Gereja Anugerah di Uetuwu. Halo. Waktu kami berkunjung ke sana, kami sempat melihat secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat di Dusun Uetuwu. Keep you warm and
go back in the club. Meskipun sudah 10 tahun kami melayani di tempat ini, sampai saat ini tempat ini belum dijangkau oleh sinyal telepon, internet, bahkan listrik sekalipun. Your friend till the end. Puji Tuhan, tanpa hal-hal tersebut pun pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di tempat ini. Tanah Wana sangat subur, sayuran dan buah-buah tersedia dari alam. Buah yuku, rasanya saya coba dulu. Give her it. And I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a Tuh minyak banyak banget. Air pun tidak berhenti mengalir walaupun dengan infrastruktur yang sederhana. Meskipun tidak sepesat perkembangan yang terjadi di kota besar, namun kami bersyukur misionaris serta guru-guru kami di PKA mulai bersuasembada pangan agar pelayanan dapat tetap berjalan. Para guru dan misionaris memanfaatkan lahan di sekitar PKA dan sekolah sebagai tempat untuk menanam cengkeh, nilam, dan vanili. Biasanya mereka pergi berkebun seusai dari mengajar anak-anak di sekolah. Nah, ini salah satu dari yang kami tanam namanya vanili untuk bisa mendukung pelayanan. Jadi ada 3 jenis tanaman yang kami tanam di Pondok Kasih Anugerah, cengkeh, nilam, dan vanili. Dan kami berharap ke depannya tanaman yang kami tanam ini bisa menghasilkan uang untuk bisa berjalannya pelayanan yang ada di Pondok Kasih Anugerah Wetu. Kami sungguh berharap apa yang kami lakukan dapat menunjang kebutuhan PKA sehari-hari. Karena masih banyak fasilitas sekolah dan pondok yang perlu diperbaiki. Ya, nama saya Melikianus Msiren, asalnya dari Papua, khususnya Kabupaten Biak. Saya pekerjaan di sini sebagai guru dan saya di sini sudah hampir 1 tahun. Dan saya juga bekerja di luar, yaitu bikin kebun untuk bisa menunjang sayur atau apa untuk panti kami di sini, tempat ini. Ya, jadi selama ini yang Tuhan kerjakan adalah saya merasakan ada damai, terutama ya damai itu karena selama ini saya merasa apalagi dihadapi dengan berbagai masalah kan di luar sana, dan di bawah selama ada di Wetu saya merasa lebih nyaman. Itu yang membuat itu anugerah besar dalam hidup saya. Jadi kendalanya adalah ketika kita mengajak sekolah anak-anak itu sekolah, orang tua mengatakan jangan kamu sekolah, ya. Dan yang kedua, mereka bawa ke kebun atau di tempat-tempat di hutan begitu, kasih tinggal mereka di kebun. Jadi kadang saya cari juga, kadang saya panggil, dan itulah yang tadi saya katakan pertama bahwa suatu kebanggaan ketika kita melihat anak itu selesai. Kalau tidak sekolah itu, yang pertama itu mungkin bantu orang tuanya kebun, karena itu tuntutan orang tua biasanya, ya. Biasanya tuntutan orang tua untuk bekerja di kebun, sehingga mereka ini terasa mereka ambil bagian. Tidak tahu secara detailnya ya, tapi yang saya lihat secara langsung yang saya rasakan selama ini ternyata kayak sepertinya tidak ada begitu, ya. Karena saya melihat bahwa mereka sangat membutuhkan pelajaran, sangat membutuhkan saya seperti itu. Sudah menjadi tradisi di sini ya, anak itu sudah 10 tahun, 12 tahun sudah dikawinkan. Nah, jadi itu salah satu tugas dari kita yang ngajar di sini untuk bisa berikan pengertian terus sama orang tua mereka untuk bisa melepas anak-anak mereka untuk bersekolah. Ya, yang saya tahu di sini
bagi mereka itu kalau anak sudah umur 10 tahun itu sudah bisa mereka nikahkan, mereka kawinkan. Nah, yang membuat mereka di sini harus mau itu karena perempuan saat dilamar harus dikasih sama ayah ibu mereka, karena kalau tidak dikasih mereka didenda. Nah, itu saya temukan di sini, kalau tidak mau dilamar, tidak mau dinikahkan, harus denda. Dari itu adat mereka di sini. Pendapat saya tentang budaya mereka di sini itu kayak prihatin saja, karena anak-anak umur begitu kan mereka masih terlalu kecil ya. Kita lihat dari umur mereka masih terlalu kecil, tapi mereka harus dipaksa untuk bekerja, untuk harus menikah ya. Jadi kayak kasihan saja sama anak-anak itu. Wah, ternyata banyak sekali tantangan yang harus dihadapi untuk mendidik anak bangsa di pedalaman. Sungguh luar biasa komitmen dari bapak dan ibu guru di sana. Mereka masih sangat muda, tapi hati mereka sangat luas untuk menjangkau anak-anak di Tanah Wana. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami selanjutnya. Ayamnya agak keras. Selamat sore. Sakreba komi sampriale. Aba Indo di Jakarta. Aku si Rire matau pue. Terima tahu. Aku si dari Nias. Rire Tigantou. Aku si Rire. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta. Kami di sini semuanya sehat-sehat saja. Nama saya Darman, saya berasal dari Nias. Saya di sini sudah selama 3 tahun kurang lebih, dan saya di sini sebagai guru pengajar di SD Anugrah Wetuwu. Yang saya ajarkan di sini ya semua mata pelajaran ya, karena di sini gurunya terbatas. Akhirnya kami semua guru-guru itu mengajar dari sekitar 9 mata pelajaran ya. 9 mata pelajaran, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, semuanya kami ajar di tempat ini karena memang di sini guru-gurunya terbatas. Jadi kami bisa mengajar itu satu guru bisa 2 kelas. Kalau dibilang susahnya, awal-awal susahnya paling bahasanya ya, bahasanya yang kurang kita pahami, dan kemudian anak-anak di sini yang kadang-kadang mereka malas untuk bersekolah karena mereka itu tidak mengerti arti sekolah. Saat ini kalau mereka tidak mau sekolah, kami pergi ke hutan sana untuk mengambil mereka kembali. Kami sendiri sebagai guru-guru kalau mau ke jaringan itu sampai 3 jam jalan kaki. Itu pun mendaki. Ya susah sekali memang di tempat ini, baik jalannya, baik jaringannya. Kalau mau ke tempat jaringan mesti jalan kaki sampai 6 jam pulang pergi. Kalau saya melihat ya dari sekarang, saya melihat bahwa anak-anak ini ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin ya besar, setidaknya di tempat mereka sendiri ya. Kalau mereka diajar dengan terus mencapai sekolah yang lebih tinggi, mereka akan bisa menjadi berkat buat tempat mereka sendiri. Dan kalau masyarakat atau jemaat sendiri, setidaknya mereka bisa menyampaikan firman Tuhan atau kabar sukacita itu kepada saudara-saudara mereka. Karena saudara-saudara mereka masih banyak sekali yang di hutan sana. Setidaknya ketika kita ajar jemaat di tempat ini, mereka akan mengajar juga ke tempat yang lain, ya, seperti keluarga mereka secara khusus. Selain sebagai pusat komunitas, kami juga mengenalkan Yesus melalui Gereja Anugrah di sana. Dalam kesempatan perjalanan kali ini, kami mengadakan KKR yang diikuti oleh guru serta masyarakat di Wetuwu. Anak-anak selalu bersukacita setiap kali menyanyikan pujian di gereja, meskipun dengan fasilitas tempat ibadah yang sederhana.
Bahkan mereka sempat memberikan kesaksian pujian meskipun hari sudah malam dan listrik yang tidak terbatas tidak mengurangi sukacita dari KKR tersebut. Malam itu, Pastor Daniel Hendrata membagikan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Berkumpul kalau sendoa itu semperian ini. Sudah cukup lama saya tidak kembali ke tempat ini. Saya mau aku tabama itu tanpa sih. Yang menarik adalah penyampaian firman harus diterjemahkan ke dalam bahasa suku Ta'a, karena masih banyak dari mereka yang buta huruf dan tidak fasih berbahasa Indonesia. Orang-orang Wana dicinta sama Tuhan Yesus. Tahu-tahu mana kerayang itu Yesus. Kue Yesus tuh mati buat orang-orang Wana. Yesus itu mati untuk tahu-tahu mana. Ada nggak Tuhan lain yang mau mati buat orang-orang Wana? Ada? Ada? Siapa yang mau mati buat orang-orang Wana? Siapa? Ada. Kue Yesus. Maka kehendak Tuhan itu akan menjadi sangat penting dalam hidup kita. Setelah khotbah, kami mengadakan perjamuan kasih bersama para guru dan jemaat. Pastor Daniel pun ikut melayani dalam membagikan makanan pada malam itu. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melayani anak-anak raja yang ada di suku Ta'a, Tanah Wana. Ya, sebentar lagi kami akan jalan. Bukan jalan actually, naik motor. No, ini sama Sardin. Jalan tuh artinya berangkat. Kita akan dari Wetuwu akan menuju ke mana nih ya? Lemo ya? Lemowalia. Kita akan melakukan peresmian church makeover 79 dan 80 hari ini. Nih, kira-kira gimana nih? Siap ya? Oke ya? Mantap. Ini ada Melki di belakang nih. Alright. Ini ada siapa lagi nih? Saya ada pesan Grab. Oke, Grab ya? Oke, pakai Grab. Oke. Ya, sesuai aplikasi ya, Bang. Oke, Bang. Di episode Good News on the Move kali ini, selain ke Wetuwu, misi kami juga meresmikan 2 gereja dan 1 sekolah. Lokasi 2 gereja tersebut berada di jalur yang sama dengan jalur kami untuk pulang dari Wetuwu menuju Batu Rube. Salam semuanya. Perjalanannya sangat luar biasa dengan medan, tanah dan bebatuan serta sungai. Nah, kita mau lewat sungai ini. Gereja pertama yang kami resmikan adalah proyek Church Makeover 80 GSJA Anugrah di Lemowalia. 2 jam perjalanan kami tempuh menggunakan motor ke lokasi ini.
menuju lokasi berikutnya, gereja ini masuk ke proyek Church Makeover ke-79, yaitu GSJA Elkanah di Wuata. Not a raincoat here to keep you. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jam dari Lemowalia. After the storm, I'm not a match, simply waiting. Di kedua lokasi ini belum tersedia akses internet. Listrik memang sudah ada, tapi belum stabil. Kadang mati, kadang hidup. Tidak ada yang namanya ibadah online di tempat ini. Makanya perlu sekali adanya bangunan gereja di daerah seperti ini. Not your impression of a city wish. Anugerah Ministries melalui program Church Makeover memang memiliki visi untuk mengembalikan bangunan gereja sesuai dengan fungsi aslinya. Seperti gereja mula-mula di Alkitab bukan sekedar hanya tempat ibadah saja, melainkan jadi tempat berkumpul masyarakat untuk berbagai macam kegiatan. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan misi, yaitu meresmikan sekolah yang kami renovasi, yaitu Sekolah Dasar GKST yang berlokasi di Taronggo. Perjalanan menuju lokasi ini medannya lumayan sulit karena kondisi jalan yang rusak. Tapi puji Tuhan selama 4 hari di Sulawesi Tengah, cuaca cerah tanpa hujan. Jadi resiko dan bahaya dalam melakukan perjalanan berkurang. Ini di Pulau Anugerah. yang nggak banyak orang tahu. Tapi pulaunya kecil sekali gini. Ini mau bangun panti di sini, mau bangun sekolah. Pulau Anugerah. Iya di situ kan. Membangun gereja di sini, Pak. Oh, gembalanya Pak Michael ya? Amin. Di atas batu karang. Di atas batu karang yang teguh akan ku bangun jemaatku, kata Tuhan Yesus. Sukacita melakukan perjalanan misi adalah kami punya kesempatan untuk mencicipi kuliner khas dari daerah yang kami kunjungi. Habis pelayanan itu paling enak makan. Oke, dan saat ini kita mau kuliner nih, makanan khas dari Batu Rube katanya ya. Ada ikan ini apa nih? Ini ada kakak merah. Ini makanan mereka sehari-hari kayak gini. Makanan kakak merah, terus ini apa nih? Lodeh. Bukan pumpkin. Ini apa nih? Terong, balado. Ya. Pastinya bahkan nasi organik ini yang nanam dari murid-murid dan pembina Batu Rube ini. Ya. Melek langsung matanya. Dan seluruhannya gitu kan lebih enak nih. Ya, bagaimana di akhir daripada episode Good News on the Move yang sangat spesial ini. Kita udah jalan-jalan melihat daerah ini, melihat daerah Morowali Utara. Khususnya kita udah dari Uetuwu, kita kemudian turun ke Batu Rube, Taronggo, melihat pemandangan alam yang indah, dan sampai hari ini kita udah sampai di Kota Luwuk. Nah, Kota Luwuk ini adalah salah satu kota yang menurut opini saya secara pribadi sangat indah sekali. Nah, saya ada di sebuah hotel di atas sebuah bukit, dan dari hotel ini kita dapat melihat hamparan laut yang sangat indah, dan bahkan di ujung sana itu sebenarnya adalah kota atau downtown-nya Kota Luwuk. Nah, bagaimana menurut kalian semua? Menurut kamu, tempat-tempat manakah yang layak untuk dikunjungi di Indonesia? Nah, tentunya kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Tidak perlu lagi kita ragukan. Kekayaan alamnya sungguh indah, kemudian kekayaan mineral alamnya juga sungguh indah. Bahkan tidak jauh dari di mana saya berdiri, kira-kira perjalanan sekitar 40 menit, itu ada satu pabrik LNG yang sangat gede banget. Dan kemudian daerah ini sebenarnya sangat kaya. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita perlu mendukung
Pemerintah juga kita perlu dukung supaya pemerintah juga lebih memperhatikan warga-warga yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tetapi kita sebagai individu, kita dapat memainkan peran kita. Kunjungi tempat-tempat ini. Kita nggak terus untuk pergi ke luar negeri, apalagi kan sebentar lagi pada waktu kita di endemik ini, kita bisa segera berkunjung ke daerah-daerah wisata Indonesia. Ya, saya percaya bahwa Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa. Tentunya jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk membangun orang-orang atau sumber daya manusianya. Nah, sebagai penutup ada satu firman Tuhan yang akan saya bagikan. Kita akan lihat bersama-sama dari kitab Roma 12. Kita lihat ayat 11 dan ayat 12. Di sini firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Nah, firman Tuhan memerintahkan kita demikian. Ayo bersama-sama di zaman akhir ini, di generasi kita tidak boleh kerajinan kita sampai kendor. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pasti masing-masing kita punya peran yang dapat kita mainkan, terutama di dalam membangun manusia. Ya, saya berdoa biarlah melalui Good News program ini kita semua dapat terinspirasi. Ada banyak orang-orang yang memerlukan jangkauan atau bahkan lawatan kita. Setiap daripada kita adalah alat pamer kerajaan surga. Semoga episode ini dapat menjadi berkat dan tentunya sekali lagi menjadi inspirasi buat kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Terima kasih hari ini kami punya kesempatan untuk melihat kekayaan alam Indonesia. Memberkati setiap pemirsa sekalian supaya Tuhan hidup mereka terus akan menyala-nyala melayani Engkau. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, di akhir kata bersama dengan saya tentunya Daniel Hendrata dan juga mereka yang bertugas ada Indah Huta Barat, ada Ade Christian, ada Michael Londa, dan juga tentunya ada kru-kru, baik kru daripada Anugerah Ministries yang ada di Batu Rube ataupun yang ada di Jakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan berikan komentar atas episode ini. Tuhan Yesus memberkati.